Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Selama lebih dari 1 dekade, kami telah membantu menangani ribuan permintaan pembuatan visa dan imigrasi ke Australia dari klien kami dengan sangat memuaskan. Dan selama itu juga, kami telah menerima banyak sekali pertanyaan seputar visa kerja Australia. Salah satunya adalah, apakah saya bisa bekerja di Australia tanpa sponsor dari perusahaan? Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai satu program visa kerja Australia tanpa persyaratan sponsorship. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Kata siapa bekerja di Australia berarti Anda harus memiliki sponsor atau sudah memegang tawaran kerja dari perusahaan di Australia. Program General Skilled Migration atau yang disebut dengan GSM menawarkan kesempatan untuk Anda bekerja di Australia tanpa harus memiliki sponsor atau sudah memegang tawaran kerja dari perusahaan di Australia. Karena itu, program General Skilled Migration tidak kalah populer dibandingkan dengan program visa kerja Australia dengan basis sponsorship. Program General Skilled Migration juga menawarkan banyak sekali keuntungan yang tentu saja sangat sayang untuk Anda lewatkan. Sebelum membahas keuntungan program ini, mari kita bedah 4 visa kerja yang tergabung dalam program General Skilled Migration. 4 visa kerja yang tergabung dalam program General Skilled Migration adalah: yang pertama, Skilled Independent Visa Subclass 189. Yang kedua, Skilled Nominated Visa Subclass 190. Yang ketiga, Skilled Regional Visa Subclass 191, dan yang keempat, Skilled Work Regional Visa Subclass 491. Subclass 189, 190, dan 191 memberikan fasilitas untuk tinggal di Australia tanpa batasan waktu. Sementara Subclass 491 memberikan fasilitas tinggal di Australia selama 5 tahun. Lalu, apa saja persyaratannya? Pertama, mari kita bahas tentang Skilled Independent Visa Subclass 189. Dengan Subclass 189, Anda bisa tinggal dan bekerja di seluruh negara bagian dan wilayah Australia tanpa terkecuali. Dan untuk mendapatkan visa ini, Anda harus: yang pertama, berusia di antara 18 sampai 44 tahun. Yang kedua, memiliki pekerjaan yang terdaftar dalam daftar pekerjaan yang diizinkan untuk visa subclass 189. Yang ketiga, mahir bahasa Inggris minimal tingkat kompeten. Yang keempat, memenuhi syarat kesehatan dan karakter. Yang kelima, lolos skills assessment. Yang keenam, memperoleh minimal poin sebesar 65. Dan ingat, semakin tinggi poin yang didapatkan, semakin bagus. Yang ketujuh, mengajukan Expression of Interest atau EOI dan diundang untuk mengajukan permohonan visa. Kedua, mari kita bahas Skilled Nominated Visa Subclass 190. Berbeda dengan Subclass 189, dengan visa Subclass 190 Anda bisa bekerja dan tinggal di negara bagian atau teritori Australia. Menariknya, persaingan mendapatkan visa 190 lebih mudah jika dibandingkan dengan visa 189. Syarat untuk mengajukan visa 190 adalah: yang pertama, berusia di bawah 45 tahun. Yang kedua, pekerjaan Anda termasuk dalam pekerjaan yang diperbolehkan untuk mengajukan visa 190. Yang ketiga, mahir berbahasa Inggris minimal tingkat kompeten. Yang keempat, dinominasikan oleh negara bagian atau wilayah teritori Australia. Yang kelima, memenuhi syarat kesehatan dan karakter. Yang keenam, lolos skills assessment. Yang ketujuh, memperoleh minimal poin sebesar 65. Dan ingat, semakin tinggi poin Anda, semakin bagus. Yang kedelapan, mengajukan EOI dan diundang untuk mengajukan permohonan visa. Ketiga, Skilled Regional Visa Subclass 191. Visa ini sangat berbeda dengan kedua jenis visa sebelumnya. Subclass 191 merupakan jalur khusus untuk pemegang visa 491 atau 494 agar Anda dapat tinggal di Australia secara permanen. Secara umum, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan visa 191 adalah: yang pertama, memiliki visa 491 atau 494. Yang kedua,
memenuhi semua persyaratan pengajuan visa 491 atau 494. Yang ketiga, telah menetap selama 3 tahun di wilayah regional Australia. Yang keempat, mahir berbahasa Inggris minimal level fungsional. Yang kelima, memenuhi syarat kesehatan dan karakter. Dan yang terakhir, Skilled Work Regional Visa Subclass 491. Subclass 491 adalah temporary visa. Artinya, Anda hanya bisa bekerja dan tinggal di Australia dalam jangka waktu tertentu, yaitu hanya 5 tahun. Tapi jangan khawatir, Anda bisa memperpanjang masa tinggal Anda dengan mengajukan visa Subclass 191. Lalu, apa saja syarat untuk mengajukan visa 491? Yang pertama, berusia di bawah 45 tahun. Yang kedua, mendapat nominasi dari negara bagian atau wilayah teritori Australia, atau bisa juga dengan disponsori oleh kerabat Anda. Yang ketiga, pekerjaan Anda masuk dalam daftar pekerjaan yang sedang dibutuhkan di negara bagian atau wilayah Australia. Yang keempat, mahir berbahasa Inggris minimal tingkat kompeten. Yang kelima, memenuhi syarat kesehatan dan karakter. Yang keenam, lolos skills assessment. Yang ketujuh, memperoleh minimal poin sebesar 65. Dan yang kedelapan, mengajukan EOI dan diundang untuk mengajukan visa. Nah, kita sudah bahas persyaratan dari masing-masing visa kerja yang tergabung dalam program General Skilled Migration. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, apa saja keuntungan dan alasan terbesar untuk Anda mengajukan salah satu dari visa kerja yang tergabung dalam General Skilled Migration? Alasan utamanya adalah fleksibilitas. Visa kerja dalam program General Skilled Migration menawarkan fleksibilitas untuk Anda dalam banyak aspek, diantaranya: yang pertama, fleksibilitas untuk mengajukan permohonan visa ketika masih berada di Indonesia. Ya, ketika mengajukan visa kerja GSM, Anda tidak harus berada di Australia. Anda bisa tetap tinggal di Indonesia sembari mengajukan permohonan visa kerja GSM, yang mana akan menghemat pengeluaran Anda. Yang kedua, fleksibilitas untuk tetap bekerja di Indonesia sembari mengajukan permohonan visa. Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan yang Anda jalani saat ini. Jadi, Anda bisa menunggu undangan sembari bekerja di Indonesia. Win-win solution, bukan? Dan tentunya, visa kerja GSM menawarkan fasilitas yang sangat menarik untuk Anda, di mana yang pertama, Anda bisa tinggal di Australia tanpa batas waktu. Yang kedua, Anda bisa mensponsori keluarga Anda untuk tinggal di Australia. Yang ketiga, Anda bisa mendaftar asuransi kesehatan Australia atau Medicare. Dan yang paling menarik adalah yang keempat, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi warga negara Australia. Mungkin sekarang timbul pertanyaan di benak Anda. Dari 4 jenis visa tersebut, kira-kira visa mana yang paling cocok untuk saya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti usia, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta kemampuan bahasa Inggris. Yang pasti, Anda harus memenuhi semua persyaratan terlebih dahulu agar permohonan visa kerja GSM Anda tidak ditolak. Tentu saja Anda tidak ingin hal ini terjadi, kan? Tenang saja, Anda tidak perlu galau ataupun risau. Wonderland Consulting hadir untuk membantu Anda mengajukan visa GSM secara tepat dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Wonderland Consulting adalah agen migrasi terpercaya dan berpengalaman dalam menangani pembuatan visa dan imigrasi ke Australia sejak tahun 2010. Yuk konsultasikan impian Anda dengan kami dan mulai persiapan Anda segera. Wonderland Consulting dengan senang hati akan membantu Anda dengan permohonan visa GSM atau jenis visa Australia lainnya. Konsultan kami akan selalu ada untuk semua kebutuhan visa Anda dan Wonderland Consulting siap membantu Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten dan semua informasi terbaru tentang imigrasi dan visa Australia bersama kami. Saya Dinda dari Wonderland Consulting, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!